Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai proses-proses kognitif atau yang disebut dengan proses pemrosesan informasi, information processing. Jadi proses kognitif itu ada banyak macamnya. Tapi yang akan jadi fokus pada kesempatan kali ini yaitu adalah information processing. Lalu apa saja pokok bahasan kita dalam materi ini? Ada 4 macam ya. Yang pertama yaitu proses sensasi, kemudian yang kedua proses persepsi, yang ketiga proses atensi, dan yang keempat proses memori. Jadi keempat proses ini kelihatannya berbeda tapi masih dalam sebuah runtutan atau kesinambungan. Jadi keempat proses ini semuanya berkaitan, bukan saling berdiri sendiri. Kemudian kalau kita belajar pemrosesan informasi pada manusia, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh komputer. Jadi kalau sampai melihat komputer, itu merupakan analogi dari proses kognitif atau pemrosesan informasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi komputer itu sebenarnya dibuat dengan meniru bagaimana cara manusia memproses informasi. Bukan manusia meniru proses komputer, bukan. Tapi komputer dibuat dengan bagaimana manusia dengan meniru bagaimana manusia memproses informasi. Nah, sebenarnya banyak produk yang kita temui di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya meniru apa? Meniru cara kerja makhluk hidup, terutama dari sisi kognitifnya. Misalnya kalau dalam pesawat terbang, kalau sampai pernah mendengar yang namanya autopilot, nah itu sebenarnya meniru cara kerja manusia. Autopilot itu kan bekerja dengan cara komputer yang menjalankan pesawat. Jadi jangan dibayangkan ketika kita mengendarai pesawat terbang, pilot itu sibuk nyetir kayak ibaratnya orang nyetir becak gitu. Tidak ya, jadi pilot itu cuma bertugas menaikkan pesawat sama menurunkan saja. Kalau sudah di atas, yang bekerja itu komputer, itu yang namanya autopilot. Nah, itu meniru cara kerja otak manusia. Otak kita itu bekerja secara autopilot. Jadi misalnya ketika kita katakanlah melakukan sesuatu, itu kan banyak autopilotnya, banyak di luar kesadaran kita, ya toh. Misalnya apa? Misalnya kita naruh kunci, habis pulang kuliah kuncinya taruh di atas lemari. Nah itu kan tidak memerlukan kesadaran, proses yang berlangsung begitu saja. Kemudian seperti hanya sampai naruh kacamata juga sama. Mau baca buku otomatis ngambil kacamata, selesai baca buku ditaruh di mana gitu. Nah itu secara otomatis, tidak usah melalui proses berpikir yang melibatkan proses kesadaran. Dan banyak proses yang lain, termasuk proses sehari-hari yang lain apa? Misalnya kita tidur kan nggak perlu kesadaran, langsung ngantuk otomatis tidur. Nah itulah yang disebut dengan autopilot. Semua yang kita lakukan itu kebanyakan berdasarkan proses otomatis. Dan itulah para ilmuwan dan para teknisi kemudian meniru cara kerja manusia seperti itu. Begitu juga dengan komputer juga sama. Jadi komputer itu diciptakan dengan meniru cara kerja kognitif manusia. Ada proses namanya proses sensori, ada hardware yang bagian menyerap informasi, kemudian informasi itu diproses di CPU ya. Di CPU itu kan macam-macam. Kemudian nanti ada RAM-nya juga ya, bagian menyimpan memori. Kemudian menghasilkan output. Jadi kalau sampai misalnya di laptop atau HP lah ya, touchscreen, menyentuh layarnya. Nah itu kan proses penyerapan informasi. Kemudian sama HP diproses ya, dalam CPU, dalam RAM, memorinya diproses. Kemudian HP itu memberikan respon. Nah, kalau sampai klik ini maka yang muncul ini. Nah itu merupakan analogi cara kerja otak manusia. Kenapa pemrosesan informasi ini menjadi penting? Karena proses belajar itu pada esensinya adalah proses kognitif.
kita mempelajari sesuatu, ya pasti melibatkan proses kognitif yang 4 tadi, yaitu persepsi, sensasi, persepsi, atensi, dan memori. Maka kita tidak bisa mengabaikan studi psikologi kognitif ini dalam dunia pendidikan. Jadi karena proses belajar itu adalah proses penyerapan informasi, penyerapan proses kognitif, dan itu adalah proses psikologi. Ya. Jadi pada dasarnya apa yang kita pelajari itu melibatkan 4 proses kognitif tadi ya, minimal. Meskipun ada lebih banyak penjelasan, tapi tentu tidak akan cukup kalau kita bahas dalam satu pembahasan ini ya. Apalagi cuma 2 SKS itu tidak akan cukup. Nah, proses belajar pada hakikatnya sama dengan proses kognitif. Ini yang perlu diingat-ingat prinsipnya ya. Mengapa kita harus belajar pemrosesan informasi ini? Karena proses belajar merupakan proses kognitif. Proses berpikir itu kan proses kognitif. Orang belajar itu harus mikir. Kalau nggak mikir, yuk nggak ingat apa yang dia baca, apa yang dia dengarkan, apa yang diceramahkan, atau apa yang dibicarakan oleh gurunya. Nih. Yang pertama yaitu proses sensasi. Jadi proses pertama itu diawali dengan proses sensasi. Information processing itu bermula dari proses sensasi. Apa yang disebut dengan proses sensasi? Sensasi adalah stimulasi reseptor sensoris. Jadi stimulasi reseptor sensoris atau reseptor sensoris ini juga bisa disebut dengan panca indera. Ini panca indera itu salah satu model aktivitas sensasi itu ya. Jadi di setiap panca indera ada berapa? 5 ya. Mata, telinga, lidah, sentuhan ya, sentuhan itu kulit ya. Kemudian bau. Nah, di masing-masing organ ini itu punya reseptor namanya ya. Reseptor itu bagian apa? Bagian yang menerima ya, reseptor. Kalau di hotel itu kan ada resepsionis, penerima tamu. Nah, kalau di tubuh kita itu ada reseptornya. Kulit ada reseptornya. Yang menerima apa? Stimulasi, stimulus yang namanya ya sentuhan. Jadi stimulus itu segala sesuatu yang ada di luar diri kita, itu stimulus yang bisa diterima oleh panca indera. Mata juga seperti itu, ada reseptornya. Saya kurang bisa menjelaskan mekanisme biologisnya. Apa misalnya stimulusnya? Cahaya gitu ya. Telinga juga sama. Jadi telinga itu ada reseptornya, bagian menerima stimulus dalam bentuk gelombang suara. Jadi sensasi itu sebenarnya merupakan proses pasif membawa informasi dari luar ke dalam tubuh dan otak. Jadi apapun yang dari luar yang dicerna oleh panca indera itu pasti akan dibawa ke otak. Jadi gelombang energi fisik ya namanya. Entah itu berupa suara, berupa cahaya, berupa sentuhan, dan macam-macam. Itu akan diteruskan oleh reseptor tersebut ke otak. Jadi prosesnya seperti ini ya. Ada stimulus ya berupa stimulus energi ya, berupa cahaya, bunyi maupun bau, kemudian diterima oleh reseptor sensoris yang ada di mata, telinga, hidung, dan organ-organ lainnya. Kemudian oleh reseptor sensoris ini dikonversi menjadi neural impulse, sinyal ya, sinyal saraf. Jadi dalam diri kita itu mengandung elektromagnetik ya. Jadi otak kita itu ada aktivitas elektrik di situ ya. Ya bisa direkam, ada alatnya namanya EEG ya, alat perekam gelombang otak. Jadi ibaratnya ya kayak kabel gitu nyala ya, semacam kabel. Nah kemudian impuls saraf atau sinyal saraf ini diteruskan ke otak. Ya, di otak itu ada area-area yang bagiannya masing-masing, punya tugas yang masing-masing. Ada dia otak yang bagiannya mengkonversi atau menerima
sinyal dari mata. Dia bertugas untuk memproses proses visual, ya, penglihatan. Jadi misalnya kita melihat apa gitu ya, nah itu ada area otak tertentu nanti akan menyerap itu, menafsirkan itu menjadi sebuah benda gitu ya. Juga masing-masing area yang lain punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang bagian menyerap auditori, ya, pendengaran. Ada yang bagian olfaktori, area yang menyerap penciuman. Jadi yang itu tugas otak gitu. Nah, proses ini yang disebut dengan proses persepsi. Jadi sensasi kemudian dipersepsi oleh otak. Jadi persepsi itu secara definisi merupakan proses aktif. Kalau sensasi tadi proses pasif, tapi kalau persepsi ini proses aktif. Proses aktif dalam apa? Mengorganisasi, mengidentifikasi, dan menginterpretasi informasi sensoris agar menggambarkan dan untuk memahami lingkungan. Jadi agar mendapat gambaran, maksudnya ya, agar kita mendapat gambaran apa sih itu, dan untuk memahami lingkungan kita ya. Jadi stimulus itu tidak akan punya makna kalau tidak dipersepsi. Nah, persepsi itu bagiannya otak ya. Jadi ini tugas utamanya otak. Maka kalau ada orang misalnya katakanlah buta warna parsial gitu ya, yang lain bisa melihat itu sebuah pola dalam warna gitu. Tes buta warna parsial kan seperti itu. Tapi kalau ada orang yang tidak, itu mungkin bukan matanya yang salah, tapi otak ya. Jadi ada area visual yang tidak mampu menginterpretasi atau mempersepsikan sebuah pola warna ya. Ini namanya proses persepsi. Jadi dilihat lagi ya, saya ulangi lagi. Jadi dari stimulus yang dari dunia luar berupa energi cahaya, bunyi maupun bau, itu kemudian diterima ya oleh reseptor yang ada di mata, telinga, dan hidung. Kemudian diteruskan menjadi sinyal saraf agar dipersepsi di otak ya. Jadi katakanlah kita melihat sebuah benda ya, ini masuk ke mata. Kemudian dari mata ya, dari reseptor mata ini diteruskan oleh sinyal saraf ke otak untuk dipersepsi. Otak akhirnya bilang, oh itu benda warnanya merah. Oh itu benda warnanya putih. Dan macam-macam. Jadi termasuk pemberian kesan ya. Jadi tidak hanya dalam ini warna ini, tapi juga pemberian kesan. Suka dan tidak suka itu juga merupakan proses persepsi, proses penafsiran sebuah informasi di otak. Ini sampai melihat apa gitu, atau misalnya melihat perempuan yang menawan atau laki-laki menawan. Nah, itu kan dari mata kemudian dipersepsi diteruskan ke otak, dipersepsi oleh otak. Oh saya suka, oh saya tidak suka misalnya. Oh laki-laki itu terlalu tampan, saya tidak suka laki-laki yang terlalu tampan. Ini misalnya para orang-orang yang benci terhadap K-pop ya. Jadi banyak kan idol atau artis Korea ya, aktor Korea itu yang terlalu tampan, termasuk saya. Karena terlalu tampan itu merasa tidak suka saya, masa laki-laki terlalu tampan. Nah, itu termasuk juga kalau laki-laki misalnya melihat waktu nongkrong gitu ya, ada perempuan lewat kok cantik gitu ya. Dan yang bilang cantik itu bukan mata, tapi apa? Otak ya, persepsi. Dan persepsi itu dibentuk tidak hanya sekedar melalui ini ya, tapi juga ada proses budaya, ada proses proses pembiasaan. Dan masing-masing orang punya persepsi yang berbeda. Sampean melihat Marshanda, mungkin ya artis namanya Marshanda. Kalau menurut sampean mungkin bilang menawan ya, kalau menurut saya mungkin tidak. Nah ini kan subjektif. Jadi persepsi itu subjektif karena dibentuk oleh proses pengalaman, kemudian proses budaya dan macam-macam. Ada
laki-laki misalnya ya, laki-laki bule itu kenapa kok banyak yang menikah dengan orang Asia atau orang yang Indonesia lah katakanlah, banyak yang berhasil ya. Kok sukanya yang Indonesia yang wajahnya cenderung agak keindonesiaan banget ya, nggak ada ininya, jadi orang apa ya istilahnya, kulitnya sawo matang misalnya seperti ini. Ini saya bukan rasis, kenapa ya, karena dia punya subjektivitas sendiri. Menurut dia yang cantik itu bukan yang kulitnya putih, yang rambutnya lurus, bukan yang seperti itu, tapi yang kulitnya sawo matang misalnya seperti itu. Ini memang cerita sebenarnya kayak gini. Nah, sementara orang Indonesia, laki-laki Indonesia beda, memandang kecantikan itu ya seperti yang ada di iklan TV ya, iklan Pons, iklan apalagi sabun cuci muka itu ya, itu kan selalu iklannya yang putih-putih ya, karena sesuai dengan persepsi bagaimana orang yang cantik itu menurut audiens kayak gitu. Tapi sebaliknya juga bisa. Nah, kita itu menafsirkan kecantikan karena ada proses advertisement ya, karena pengaruh iklan itu. Nah, ini. Jadi seperti itu. Nah, kita menyukai sesuatu, membenci sesuatu juga dari proses persepsi yang ada di otak. Maka tidak benar kalau ada peribahasa cinta itu dari mata turun ke hati. Ini sesuatu yang salah. Ini tidak sesuai dengan prinsip pemrosesan informasi dalam psikologi kognitif. Yang benar apa? Ya, cinta itu dari mata naik ke otak, bukan dari mata turun ke hati. Karena organ yang bertugas mempersepsikan sesuatu itu bukan hati. Yang bertugas menafsirkan ini menjadi sebuah kesan, entah itu cinta, entah itu benci, itu bukan hati, tapi otak ya. Hati itu kan tugasnya cuma menyerap racun ya. Jadi menetralisir racun dalam darah. Maka kalau ada peribahasa cinta itu dari mata turun ke hati, nah berarti cinta itu apa? Racun ya, bukan ini, bukan. Nah, ini sesuatu yang perlu kita ubah ya. Nah, itu proses sensasi dan proses persepsi. Kemudian proses selanjutnya adalah atensi. Nah, ini menjadi penting karena sesuatu itu biasanya tidak kita persepsi kalau tidak ada proses atensi. Atensi itu adalah proses selektif ya, berkonsentrasi pada salah satu aspek lingkungan atau aspek stimulus dan mengabaikan aspek yang lain. Jadi pemusatan perhatian. Kita mau memperhatikan stimulus yang mana yang akan kita perhatikan, itu namanya proses atensi. Jadi mohon atensinya, berarti mohon apa? Mohon perhatiannya. Itu misalnya. Nah, atensi itu macamnya ada banyak. Ada atensi yang sifatnya jelas, yaitu tindakan mengarahkan organ sensoris ke sumber stimulus. Jadi kita bisa, bedanya sama komputer. Komputer itu nggak bisa melakukan atensi yang jelas seperti ini. Jadi dia nggak bisa mengarahkan ini. Meskipun beberapa teknologi sudah bisa ya, sudah bisa. Tapi kalau komputer itu kayaknya belum bisa ya. Komputer yang terutama yang speknya rendah-rendah, yang murah-murah gitu. Nah, kalau manusia bisa, kita mau melihat yang mana itu bisa, kita mau mendengarkan suara yang mana itu bisa ya, memilih. Jadi kan suara itu kan banyak yang di sekitar kita, ada suara burung, ada suara kendaraan, ada suara macam-macam. Nah, kita dari situ bisa memilih mana yang akan kita dengarkan. Tetapi ada juga proses baliknya, yaitu atensi samar, yaitu tindakan mental yang fokus pada salah satu dari beberapa stimulus sensoris. Jadi memang ada proses ini ya, pemilihan itu tadi ya. Jadi tidak semua, ini gimana ya keterangannya. Jadi tidak semua stimulus itu bisa kita cerna ya. Ya, karena juga berdasarkan kapasitas kita ya. Kapasitas pemusatan perhatian itu yang terbatas. Jadi pemusatan perhatian itu, kenapa anak-anak itu tidak bisa diam? Kon anteng itu nggak bisa. Kon duduk tenang 10 menit mendengarkan ceramah itu kok nggak bisa. Akhir macam-macam. Ya karena mereka kemampuan kognitifnya belum begitu berkembang. Terutama kemampuan pemusatan perhatian. Kalau orang dewasa sebaliknya, kenapa orang semakin tua itu semakin susah dari lari?
dari masalah. Ya, kalau punya masalah itu susah untuk melarikan diri gitu ya. Apalagi orang tua-tua yang sudah sepuh-sepuh gitu, mesti kepikiran terus. Karena apa? Atensinya tambah lama itu tambah kuat ya. Kalau sudah melakukan sesuatu itu nggak bisa fokus ke yang lain. Nah, kita aja kalau sudah usia dewasa awal ya, atau remaja akhir, itu kan sudah seperti itu. Wes nggak iso. Kan melakukan banyak hal itu nggak bisa. Harus fokus pada salah satu hal yang paling kita suka, paling kita bisa, kan seperti itu. Nah, itu namanya apa ya? Perubahan ya, transformasi atensi dari waktu ke waktu. Memang seperti itu. Maka anak-anak itu agak susah kon nggatek ya, kon atensi itu, memusatkan perhatian. Nah, kemudian proses atensi itu juga ada namanya bottom up ya, yang didorong oleh stimulus dunia luar. Misalnya gerakan suara yang tiba-tiba menarik perhatian. Misalnya ya enak-enak nongkrong ya, tiba-tiba ada suara petir. Itu mesti kita mau tidak mau atensi, melakukan proses atensi, ngrungokne. Karena saking kerasnya ya, saking banter ya, suaranya itu saking kencengnya gitu. Nah, ini namanya proses atensi secara bottom up ya, proses atensi secara bottom up. Jadi memang stimulus itu menarik perhatian kita, bukan kita yang fokus pada stimulus itu. Kemudian yang kedua jenisnya adalah top down, yaitu proses atensi yang didorong oleh tujuan personal karena ingin memperhatikan. Ya, ini memang karena kita sengaja menaruh perhatian. So posisi melewat, jadi lihat dengan seksama. Siapa tadi yang ceramah, didengarkan dengan seksama. Nah, ini namanya proses top down. Nah, kemudian proses yang keempat, ya, ada proses namanya memori ya. Ya, kalau kita ingat memori, mungkin kita ingat hard disk atau SSD ya, SD card, MMC dulu namanya ya, memori. Ya, memang tugasnya sama kayak itu. Mereka merekam apa? Informasi, ya, merubah ke dalam file-file. Ya, itu juga sama, itu tugas memori. Nah, memori itu kalau dalam pemrosesan informasi ya, psikologi kognitif itu ada 3 macam. Ada nanti misalnya yang bilang 8 macam juga ada, tapi tidak akan kita bahas di sini. Yang paling banyak dibicarakan dan dibahas adalah 3 macam memori ini. Yang pertama ada namanya memori sensoris. Yang kedua ada memori jangka pendek. Yang ketiga ada memori jangka panjang. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi ini masih dalam satu proses yang berkaitan, tidak berdiri sendiri. Ya, proses yang berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Apa itu memori sensoris? Memori sensoris ya, terdapat di luar kontrol kognitif dan merupakan respon otomatis. Informasi yang ada di memori sensorik merupakan data mentah yang menyediakan gambaran pengalaman sensoris seseorang. Jadi memori sensoris ini kalau kita ngomong secara gampang itu adalah memori yang ada di organ sensoris kita. Jadi reseptor yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di kulit itu sebenarnya bisa menyimpan informasi, tapi dalam waktu yang sangat-sangat singkat sekali, millisecond bahkan ya, kurang dari sepersekian detik. Jadi misalnya kita ada suara apa, reng gitu ya misalnya, ada diar gitu ya, ledakan misalnya. Nah, itu pertama sebelum disimpan ke memori jangka pendek, itu sebelum kita ingat dalam jangka yang panjang, itu pasti disimpan oleh memori yang ada di reseptor organ sensoris kita. Di mata kita itu sebenarnya bisa merekam sesuatu yang kita lihat, baik sengaja atau tidak sengaja. Itu tapi dalam waktu yang sangat singkat, sepersekian detik. Ya, itu memori sensoris. Kemudian yang kedua memori jangka pendek, yaitu penyimpanan memori sementara yang hanya dipertahankan selama masih dibutuhkan. Misalnya apa? Nama, kemudian nomor telepon. Jadi itu memori jangka pendek. Waktunya beberapa menit atau mungkin sampai jam. Nah, jadi misalnya kita mengingat nama orang ya. Siapa namanya Anggri gitu ya. Nah, itu akan kita ingat dalam beberapa menit. Tapi belum tentu akan kita ingat hari esoknya. Misalnya ditanya temennya,
kemarin yang ketemu sama kamu siapa di perempatan? Wah, siapa ya namanya? Lupa saya. Nah, padahal sudah kenalan, sudah diingat, sudah masuk ke memori jangka pendek. Tapi ya itu, memori jangka pendek itu masih bisa dilupakan. Ya. Karena kapasitasnya terbatas memori jangka pendek itu. Atau misalnya nomor telepon. Nah, kenapa kalau misalnya nomor telepon itu kita seringkali menghafal itu dengan memecah 3 sampai 4 digit ya. Ya misalnya 085 104 111 111. Kenapa? Ini untuk memfasilitasi memori jangka pendek kita. Ya, agar mudah dilakukan pengulangan yang akhirnya bisa masuk ke memori jangka panjang. Diingat ya. Jadi kenapa dipecah 3 atau 4 ya nomor? Karena memori jangka pendek itu kalau mengingat digit itu ada batasnya, maksimal 4 sampai 5. Maka kalau sampai sedang beli pulsa ya, dikte nomor ke penjualnya, ojo langsung didikte 12 semuanya ya. 085104111111 mesti nggak eling orangnya, nggak bisa nyatet. Nah, karena proses mencatat itu butuh memori jangka pendek, melibatkan proses memori jangka pendek. Ya dicatat 3 digit atau 4 digit dulu. Ya, cara perlahan-lahan. Misalnya 085 104 111 111. Nah, ini proses memori jangka pendek. Kemudian ada proses yang lain yang namanya memori jangka panjang. Jadi ini ingatan yang bersifat permanen, bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Informasi akan terus tersimpan dalam hitungan hari, bulan, bahkan tahun. Nah, memori jangka panjang ini kapasitasnya tidak terbatas. Misalnya mengingat materi pelajaran. Ya, mengingat materi pelajaran. Kita mungkin masih ingat materi tentang aljabar, ya, aljabar linear dan macam-macam. Jadi pelajaran-pelajaran yang dalam waktu SD itu kita masih ingat. Kok bisa? Ya karena masuk ke dalam memori jangka panjang. Lalu bagaimana sesuatu informasi itu bisa kita ingat dalam waktu yang lama, masuk ke memori jangka panjang? Itu prosesnya seperti apa? Ya, ada proses seperti ini ya. Yang pertama, informasi itu masuk ke memori sensoris. Jadi kita mendengar suara apa ya, tang-tang-tang, atau misalnya suara ledakan gitu, masuk ke memori sensoris. Atau misalnya kita kenalan sama orang ya, namanya siapa, Andri katakanlah di situ, atau Ahmad, namanya siapa, Ahmad, itu masuk ke memori sensoris. Nah, dari memori sensoris ini agar bisa kita ingat ke memori jangka pendek, harus ada proses yang namanya atensi atau pemusatan perhatian. Kalau tidak ada pemusatan perhatian, maka ya nggak masuk ke memori jangka pendek, lali ya. Ibaratnya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Habis kenalan langsung lupa karena nggak gatek. Sampai kenalan sama orang sambil ngecat siapa gitu. Namanya siapa? Ahmad. Siapa? Ahmad. Kan mesti kayak gitu, lupa karena tidak ada proses atensi. Nah, dia akan masuk ke memori jangka pendek setelah ada proses atensi itu. Dari memori jangka pendek ini, ya katakanlah misalnya nama ya, nama, gimana tulisannya? Misalnya nama ini, nama orang kita agar ingat sampai kapanpun biar nggak cepat lupa. Itu gimana caranya? Harus ada proses pengulangan. Ya, maka diulang-ulang terus. Kayak ibaratnya sampean menghafal nomor telepon sampean. Nah, kenapa sampean hafal nomor teleponnya sendiri? Karena mesti diulangi. Nggak cukup menghafal itu cuma satu kali. Ada proses pengulangan. Ya, sampean hafal surat pendek kan juga seperti itu. Nggak cukup sekali dihafalkan. Diulang terus-menerus. Biar hafal. Itu satu. Yang kedua, juga karena informasi itu kita anggap penting dan berkesan. Saya jelaskan seperti ini, saya ngasih materi di kelas. Sampai anggap itu berkesan, ya, misalnya menarik, ya materinya menarik. Dan sampai anggap penting. Maka itu akan masuk ke memori jangka panjang. Bertahan dalam hitungan hari,
bulan, bahkan tahun. Ya, bahkan nanti mungkin sampai dewasa sampai tetap akan ingat apa yang saya omongkan. Nah, jadi kalau misalnya kita kenalan ya, kenalan dengan seseorang nama gitu ya. Katakanlah saya contohkan tak seperti tadi ya Ahmad. Nah, kenapa besoknya kita lupa? Nggak masuk ke memori jangka panjang? Karena tidak ada pengulangan. Atau yang kedua, kita tidak menganggap hal itu sebagai penting. Ya, saya nggak menganggap hal itu penting, nggak penting kenal dia, ya, gitu misalnya. Maka akhirnya akan lupa seperti itu. Jadi itu proses bagaimana informasi itu bisa masuk ke memori jangka panjang kita. Nah, di sini juga misalnya ada pertanyaan, Pak, kenapa saya itu sering lupa pelajaran? Apakah ada sesuatu dengan otak saya? Saya pikir tidak. Kalau sampean mungkin bisa lulus sampai SMA, bisa sampai kuliah, berarti kan nggak on lah ya. Otaknya ya normal. Cuma mungkin waktu di kelas itu tidak ada atensi gini. Jadi apa yang dibicarakan oleh dosen, oleh guru itu lupa. Atau mungkin ada atensi sekilas masuk ke memori jangka pendek, nggak sampai pelajari lagi, atau sampai nggak menganggap materi itu sebagai sesuatu yang penting atau berkesan, makanya lupa hingga akhirnya nggak bisa diingat dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan. Jadi besok saya tanya lagi sudah lupa ya. Jadi seperti itu proses memori jangka panjang. Saya pikir ini cukup mudah untuk kita pahami. Jadi dasarnya seperti itu. Jadi sensori kita menginput sesuatu, merekam sesuatu, kemudian masuk ke suatu memori ya, berapa detik sampai menit ya. Kalau kita tidak punya menganggap itu penting, tidak menganggap itu relevan dari diri kita, ya wes ini akan dibuang. Tapi kalau kita menganggap itu penting, maka itu akan tersimpan. Nah, ini saya kira ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi pemrosesan informasi ini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di-posting di grup WA atau di e-learning. Ya, saya akhiri itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.